Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 4H. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas sistem basis data, kita akan belajar dan pengenalan tentang integrasi package, procedure, dan function, serta exception handling. Nah, sebelum itu kita akan pelajari dulu untuk pengertian-pengertian dan basic dari ilmu teori dari materi kali ini. Oke, kita mulai dari integrasi package di sini. Di dalam PLSQL, paket adalah sebuah objek dan skema yang berisikan definisi untuk sekelompok fungsi terkait. Paket termasuk di dalamnya ada variabel, ada konstanta, kursor, exceptions, prosedur, function, subprogram. Itu akan dikompilasi dan disimpan di dalam Oracle database-nya itu sendiri. Nah, biasanya sebuah package atau paket memiliki spesifikasi dan body. Spesifikasi atau specification package adalah hal yang wajib, sedangkan isi paket yang diperlukan adalah opsional, tergantung pada specification package tersebut. Kita lihat untuk salah satu gambar di bawah ini. Di sini ada application A, application B, dan application C. Di sini ada namanya packet specification dan ini ada namanya package. Untuk packet specification itu adalah tidak wajib atau opsional dan untuk yang wajib itu biasanya adalah package. Dan di dalam package itu biasanya ada lagi packet specification dan package body di dalamnya. Dan langsung terhubung ke dalam Oracle databases-nya. Ini adalah lebih kurang untuk gambarannya. Oke, kita langsung masuk ke materi package-nya atau paket ya dalam bahasa Indonesia-nya. Kita akan masuk ke materi spesifikasi paket. Spesifikasi paket atau package specification menyatakan objek publik yang dapat diakses dari luar paket. Jadi, spesifikasi package yang objek publiknya menyertakan kursor dan subprogram, variabel, tipe data, konstanta, dan yang lainnya, maka package tersebut harus memiliki body atau badan yang mendefinisikan query dan kursor dan pada kode dan subprogram tersebut. Oke, di sini kita lihat untuk membuat package, kita mendeklarasikan semua konstruksi atau construct public dalam spesifikasi paket atau package specification. Di sini kita dimulai dengan kode create ya. Create atau or replace. Or replace di sini tidak diwajibkan dan opsional. Lalu diikuti dengan package, lalu di sini ada package name-nya. Lalu diikuti juga dengan is atau as. Ini sesuai dengan package-nya ya, membutuhkan is ataupun as. Lalu di sini bisa teman-teman isikan di dalamnya ada bisa variabel, tipe data, konstanta, dan mungkin ada prosedur serta function di dalamnya. Dan terus diakhiri dengan n lalu package name-nya tadi. Misalnya di sini ada package name-nya adalah test. Lalu di sini teman-teman harus buat juga untuk n-nya adalah test juga. Nah, oke. Ya ini adalah contohnya. Ini untuk spesifikasi pada package, untuk membuat specification pada package. Oke, masih materi package specification. Untuk menyatakan objek publik yang dapat diakses dari luar paket, jika spesifikasi paket yang objek publiknya menyertakan kursor dan subprogram, oke, ini adalah materi yang tadi. Oke, langsung saja kita langsung copy aja untuk programnya. Teman-teman bebas mau pakai program apa. Saya di sini pakai Visual Studio Code. Di sini adalah latihan 1 misalnya .sql. Oke, kita copy dan kita masuk ke dalam command line dan jangan lupa harus disesuaikan dengan path-nya untuk menjalankan latihan 1 ini. Dan jangan lupa untuk kita set ya, set server output on seperti biasa dan baru kita
jalankan seperti biasa, latihan 1.sql. Oke, di sini package created. Oke, dari mana kita tahu bahwa package tersebut telah dibuat? Oke, caranya adalah select select. Oke, kita cek sebentar, ada kodenya untuk mengecek bahwasanya package tersebut telah ada dibuat. Oke, select. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan karena saya lupa untuk nge-running sintaknya seperti apa. Oke, cara kita mengetahui package yang telah kita buat tadi di sini, coba kita sekali lagi kita jalankan latihan 1.sql-nya. Oke, katanya di sini package-nya telah dibuat ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau package tersebut telah kita buat? Nah, kita coba running pakai kode berikut ini. Object underscore name from user underscore object where object type-nya apa? Object underscore type nya adalah di sini package. Oke, kita tadi udah nge-create sebuah package yang namanya di sini manage underscore jobs underscore package. Nah, di sini telah ada object name-nya atau package yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya, oke, kita masuk ke materi body package. Jadi di dalam package itu terdapat body juga. Nah, biasanya berisi implementasi kursor atau subprogram sama seperti penjelasan sebelumnya. Ya, bisa juga kita isikan variabel, tipe data, kursor dan yang lainnya yang dideklarasikan dalam package specification. Nah, di dalam package body kita dapat mendeklarasikan atau mendefinisikan variabel pribadi, kursor, dan yang lainnya hanya digunakan oleh package body itu sendiri. Package body dapat memiliki bagian inisialisasi yang pernyataannya menginisialisasi variabel atau melakukan pengaturan satu kali lainnya untuk seluruh paket. Badan paket juga dapat memiliki bagian penanganan pengecualian untuk digunakan menangani pengecualian. Oke, di sini untuk contoh, kita masuk dulu ke materi prosedur. Di sini, pengertian secara umum prosedur itu dalam PLSQL adalah unit yang dapat digunakan untuk kembali merangkum logika bisnis aplikasi tertentu. Secara teknis, prosedur PLSQL adalah blok bernama yang disimpan sebagai objek skema di dalam Oracle Database. Oke, kita di sini adalah contoh sintaks sederhana untuk membuat sebuah prosedur di dalam PLSQL. Oke, seperti biasa dimulai dengan begin, lalu di sini ada execution statement. Execution statement ini biasanya bisa berisi statement-statement untuk yang dapat dieksekusi. Misalnya kita mau ngeluarin output atau yang lainnya. Lalu di sini kita tahu di sini ada exception, lalu handler, dan yang terakhir di sini adalah nama prosedurnya. Seperti itu. Nah, prosedur ini dimulai dengan header yang menentukan namanya dan daftar parameter opsional. Setiap parameter dapat di dalam mode in, out, atau in, out. Mode parameter ini menentukan apakah suatu parameter dapat dibaca ataupun ditulis. Nah, in. Di dalam prosedur terdapat salah satu metode bawaan yaitu in. Parameter in bersifat atau parameter in. Parameter in bersifat hanya baca atau read only. Kita dapat mereferensikan parameter ini di dalam sebuah prosedur, tetapi kita tidak dapat mengubah nilainya. Oracle menggunakan in sebagai mode default. Artinya, jika kita tidak menentukan mode untuk parameter secara eksplisit, Oracle akan menggunakan mode in secara implisit. Nah, selanjutnya ada lagi di dalam prosedur itu yang namanya out, parameter out. Parameter out dapat ditulis atau can read.
Biasanya, can write maksudnya. Biasanya, Anda atau kamu semua dapat menetapkan nilai yang dikembalikan untuk parameter out dan mengembalikannya ke program panggilan atau calling program. Perhatikan bahwa prosedur akan mengabaikan nilai yang akan diberikan untuk parameter out. Nah, ada lagi parameter in out. Parameter in out dapat dibaca dan ditulis atau read and write. Prosedur dapat membaca dan memodifikasinya. Perhatikan juga bahwa opsi or replace yang kita biasa buat di dalam membuat sebuah package, prosedur, dan yang lainnya, kita dapat memungkinkan untuk ditimpa pada prosedur saat ini dengan kode yang baru. Nah, kita juga langsung masuk ke function. Mirip dengan prosedur ya teman-teman, function di dalam PLSQL adalah unit program yang dapat digunakan kembali yang disimpan sebagai objek skema di Oracle Database. Berikut ini adalah ilustrasi sintak untuk membuat sebuah fungsi. Oke, seperti biasa, kita akan membuat sebuah fungsi dengan membuat sintak create. Create or replace. Or replace ini hanya opsional, teman-teman bisa nambahin atau tidak. Or replace ini misalnya kalau ada teman-teman sebuah function sebelumnya dengan nama yang sama, lalu teman-teman mau buat function dengan nama tersebut, maka bisa di replace dengan kode yang baru. Jadi di sini ada function, lalu ada function name, lalu di dalamnya ada parameter list. Nah, lalu dia akan return atau mengembalikan nilai atau mengembalikan nilai type yang tadi. Lalu di sini ada is. Nah, di sini di dalam function biasanya header berfungsi sebagai nama fungsi dan clause return akan menentukan type data dari nilai yang dikembalikan. Setiap parameter fungsi dapat dalam mode in, out, atau in out. Function body sama dengan function procedure yang memiliki 3 bagian, yaitu bagian deklaratif, bagian yang dapat dieksekusi, dan bagian penanganan pengecualian atau exception handling. Bagian deklaratif berada di antara kata kunci is dan begin. Ini adalah tempat kita untuk mendeklarasikan variabel, konstanta, cursor, type, dan yang ditentukan oleh pengguna. Bagian yang dapat dieksekusi berada di antara kata kunci begin dan end. Nah, di dalam antara kata kunci begin dan end ini, kita dapat memasukkan kursor, variabel, tipe data, dan semuanya di dalam function tersebut. Nah, kita dapat menempatkan pernyataan yang dapat dieksekusi. Dan yang terakhir, untuk materi yang terakhir, untuk exception handling, terakhir kita akan apa? Kita langsung saja untuk mencoba bagaimana sih cara kita buat sebuah package, function, atau prosedur. Nah, sebelum dari itu, kita mau buat dulu filenya nih. Di sini kita mau buat sebuah file yang namanya adalah ok1.sql. Oke, namanya adalah file ok1.sql. Seperti biasa, kita untuk sintaknya adalah kita create or replace. Sebenarnya untuk or replace ini optional aja ya. Lalu kita mau buat package, namanya adalah package-nya adalah ini. Ini lalu is itu kita tetap masukkan karena itu wajib. Lalu kita mau di sini adalah functionnya namanya adalah pangkat. Lalu ada satu kita isikan tipe datanya adalah number. Lalu kita mau nge-return nilai number tadi. Lalu di dalam situ kita mau buat sebuah prosedur yang namanya adalah luas lingkaran dan yang berisikan variabel n1, tipe datanya adalah number. Lalu setiap prosedur, setiap package maksud saya harus diakhiri dengan nama package-nya ini. Oke, jangan lupa seperti itu. Oke, sedikit penjelasan. Seperti biasa kita mau buat package, create or replace dulu package-nya apa, lalu ada is ya, ada kata kunci is. Lalu di sini kita ada function. Di sini kita buat function. Di sini ada function namanya pangkat, lalu ada par 1 number dan dia akan mengembalikan nilai number. Di sini kita ada prosedur yang namanya luas lingkaran berisikan
nilai pertama atau number. Nah, di sini kita udah sekaligus ya belajar function dan prosedur di dalam satu kode. Oke, untuk selanjutnya kita mau buat eh, file satu lagi yang namanya adalah ok2.sql. Tadi kita lihat yang di ok1, nama package-nya adalah ini. Kita ingat-ingat ya, nama package-nya adalah ini. Lalu kita mau buat create or replace lagi. Package-nya adalah kita mau buat package body di sini. Package body ini karena kita mau di sini adalah package-nya adalah ini. Kita akan membuat package body ini. Lalu kita mau buat sebuah function di dalamnya adalah pangkat misalnya. Lalu ada par1 dan number. Kita akan nge-return nilai number tersebut. Lalu as seperti itu, hasil number. Oke. Wajib kita ketahui, ini adalah merupakan variabel lokal ya. Ini merupakan variabel lokal. Jadi hanya bisa diakses pada function tersebut. Lalu kita begin, lalu hasil, lalu par1 dikali par2. Lalu kita mau nge-return hasil tadi ya. Hasil tadi dan n. Oke. Jangan lupa prosedur. Kita mau nama prosedurnya di sini adalah luas lingkaran. N1-nya adalah number. Lalu S, seperti biasa ya, S itu untuk S, kontrol. Hasil, number. Hasil 3,14 dikali N1 dikali N1 Oke, dan jangan lupa untuk di BMS underscore outputnya kita buat put line-nya adalah hasil. Jangan lupa kita kasih n. Dan ingat ya teman-teman, untuk setiap kita buat sebuah package, kita harus mengakhiri package tersebut. Nama package tersebut adalah ini. Dan jangan lupa seperti itu. Oke, kita udah buat sebuah package yang terdiri di dalamnya ada function dan prosedur. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan tadi, di sini ada function, nama functionnya apa, lalu ada parameternya apa, dia memberikan nilai apa, lalu di dalamnya berisikan apa. Misalnya di sini berisikan hasil dari par1 dikali par2. Nanti untuk function ini kita bisa masukin nilai di dalamnya waktu eksekusinya. Lalu kita di sini melihat ada prosedur mirip dengan function, yang membedakan itu ya mirip-mirip dengan function sih sebenarnya. Oke, langsung saja. Di sini perbedaannya bikin sama n-nya sama saja sih. Jadi teman-teman bisa langsung membuat function dan prosedur dalam satu file seperti ini. Oke, untuk pertama kita buka cmd. Oke, tadi ini yang ini. Kita mau ngerunning file ok1.sql. Oke, katanya package telah dibuat. Oke, kita cek. Oke, di sini telah ada nama package-nya. Selanjutnya kita mau ngerunning ok2.sql. Oke, ok2.sql ada error. Oke, teman-teman, tadi ada sedikit error. Kenapa error? Tadi di sini kita lihat, di sini ada begin-nya sama number-nya. Number tadi di sini titik ya. Titiknya kurang dan begin-nya lupa saya buat. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk ok2.sql-nya. Oke, di sini kita lihat package body telah kita buat. Jadi, kita lihat masih ada objek package yang namanya ini di sini. Oke, selanjutnya
Kan kita tadi telah membuat sebuah function yang namanya pangkat. Nah, pangkat di sini adalah untuk mencari nilai perpangkatan. Misalnya pangkat dari 7, 49, atau pangkat 8, 64, seperti itu. Maka, gimana sih cara kita memanggil sebuah function yang telah kita buat di dalam package pada PLSQL? Nah, caranya adalah teman-teman bisa buat select pangkat seperti itu. Pangkatnya ya, nama functionnya. Lalu misalnya pangkatnya berapa? Misalnya pangkatnya adalah 6 deh. Lalu from dual. Dual ini adalah default ya. Nah, di sini adalah kita lihat, sini ada error katanya undefined identifier. Kenapa? Karena pada setiap kita mengeksekusi sebuah function atau prosedur, kita harus menyertakan nama package-nya di depan nama function atau prosedurnya. Jadi teman-teman bisa buat ini dot pangkat seperti itu. Oke, dia akan menghasilkan output adalah ini titik pangkatnya itu adalah pangkat 6 itu 36, benar ya. Jadi begini cara kita untuk mengeksekusi sebuah function yang telah kita buat di dalam package. Nah, untuk prosedur gimana sih? Oke, coba kita buat untuk prosedur. Kita menggunakan sintak execute untuk prosedur ya. Execute luas lingkaran. Sini nama prosedurnya. Misalnya luas lingkarannya adalah 7. Oke, kenapa error? Karena seperti biasa, kita harus meletakkan nama package-nya di depan eh, nama prosedurnya. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. 153,86 dan PLSQL-nya prosedur successful completed. Jadi, itulah cara kita membuat package, bagaimana cara kita membuat function di dalam package, cara kita membuat prosedur, cara kita memanggil function, cara kita memanggil prosedur dan function. Oke, di sini materinya masih ada satu lagi. Kita masuk dulu ke materi penanganan exception handling ya. Oke, kita masuk ke materi exception handling. PLSQL memperlakukan semua kesalahan yang terjadi di blok, prosedur, atau fungsi anonim sebagai pengecualian. Pengecualian dapat menyebabkan yang berbeda seperti kesalahan pengkodean, bug, bahkan kegagalan perangkat keras. Di sini kita lihat untuk biginnya, lalu bikin di sini ada executable section di dalamnya, lalu di dalam sini ada exception, misalnya ketika nilai variabel ini, lalu bla 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 bla, lalu diakses dengan ini, maka gimana? Nah, kita lihat pada sintak ini. Ini adalah pengecualian dalam blok tersebut. Ketika pengecualian terjadi di bagian yang dapat dieksekusi, maka eksekusi blok saat ini terhenti dan akan dikontrol, ditransfer ke bagian penanganan pengecualian. Jika pengecualian E1 ini terjadi, maka exception handler 1 akan berjalan dan pengecualian E2 terjadi, exception handler 2 akan dijalankan. Maka begitu seterusnya. Oke, di sini kita untuk langsung coba kopikan saja. Kita tidak perlu kopikan langsung saja di SQL-nya. Misalnya 1, 2, 3. Nah, teman-teman lihat, sangat tidak bagus ya menampilkan error seperti ini, apalagi kepada klien ya. Jadi untuk lebih baiknya kita menggunakan ada yang namanya exception handling pada PLSQL. Di sini kita buat, di sini ada exception ketika no data found. No data found ini adalah salah satu metode yang ada bawaan pada PLSQL untuk mengecek apakah ada data atau tidak di dalamnya. Maka dia akan menampilkan output seperti berikut. Coba kita kopikan saja. Misalnya value untuk customer ID. Di sini kita mau ngambil data dari employee ya. Kita mau nge-select first name-nya dari employee ID berapa gitu. Berarti kita mau masukkan employee ID berapa, misalnya 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat, maka lebih tersusun rapi jika kita menggunakan exception handling pada PLSQL karena tidak menampilkan error kesalahan pada user. Maka akan membuat user experience pengguna akan lebih baik. Customer 123 does not exist. Oke. Nah, lebih kurang materi dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.